yaitu pertama tentang pemilu serentak. Pemilu serentak ini akan menghadirkan pemimpin pemerintahan pusat, provinsi sampai daerah itu baru semua. Sehingga saya melihat, oh berarti pemerintah sudah bekerja, sudah melakukan duluan. Lalu oh berarti kita harus dari stakeholder dunia usaha kita harus mulai untuk melihat potensi aglomerasi ini harus kita mulai naikkan. Apalagi secara fakta bahwasanya kota Solo ini ya batas wilayah sudah habis. Sehingga pengembangan ke depan itu tentunya harus pakai mekanisme yang benar. Mekanisme yang paling tepat itu apa? Tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi sebuah pembangunan dapat berkelanjutan apabila memenuhi pedoman-pedoman yang ada di ketentuan itu. Pertama, mengelola sumber daya. Bagaimana seorang pemimpin melihat sumber daya nyatanya di kota Solo? Sumber daya nyata itulah yang harus kita gerakkan menjadi motor, Pak. Kalau bahasa saya menjadi subjek untuk menjadi sebuah penggerak ekonominya. Kemudian yang kedua, kemitraan. Kemitraan harus kita mulai lakukan. Kemitraan dengan apa? Oh, pelaku usaha lokal dengan nasional, bahkan internasional. Untuk apa? Bukan objek, tetapi jadi subjek. Supaya apa? Supaya semuanya dapat bagian. Terlebih lagi ketika perusahaan lokal dengan perusahaan nasional kawin ber-KSO, otomatis akan menghadirkan entitas baru. Pasti pada NTB, Pak. NTB pasti di kota Solo itu. Mekanisme itulah yang kita pengen kita dorong, jadikan supaya nanti ke depan kekuatan pendapatan daerah kita semakin hebat. Karena daerah itu harus bisa nanti ke depan, apalagi sudah dibantu dengan bantuan dari luar, kan Pak CSR, APBN itu harus kita kemas, kita jadikan satu kesatuan, Pak. Itu poin kedua. Poin ketiga, bagaimana kita meningkatkan tentang fokus pada dampak. Dampaknya itu seperti apa? Ketika kita bicara Solo Green Seal, dampaknya bukan lagi apa? Kalau dulu tentang rupiah, tidak. Kalau saya sekarang fokusnya pada bagaimana membuat suatu kolaborasi kuat. Karena urgensi kota Solo saat ini itu membutuhkan kolaborasi Pak dengan daerah setempat. Jika sekarang regulasi kita belum aksesibel, benar Pak ya? Kan kita aksesnya banyak, tapi regulasi ternyata tidak membuat akses yang nyambung. Ya udah, kita lebih luas lagi dengan menggunakan swasta, artinya stakeholder dunia usaha. Oleh karena itu alhamdulillah kemarin kita ber-MOU dengan Kadin Solo Raya, disaksikan oleh Mas Gibran selaku nanti Mas Wapres, saya bilang gitu. Masih tanggung jawab penjelasan sebagai Mas Wapres gitu. Yang kedua juga dengan Pak Sandi. Karena menurut kami pintu yang paling mudah untuk mengembangkan daerah kota Solo apa? Pintu pariwisata dan pintu investasi. Sehingga ketika investor nanti melalui Kementerian Investasi BKPM dan alhamdulillah di SGS kita diawali dengan gerbong investasi Pak. Dan luar biasa animonya, kemudian kita ada forum investasi langsung deputi itu Pak Nurul Iwan itu hadir langsung, yang mana statement komitmen kita dengan Kementerian Investasi itu adalah bagaimana kita menyatukan dulu stakeholder dunia usaha. Next kita baru suami ke beliaunya supaya nanti kita mencoba untuk mengurai, ya Pak, mengurai agar semua daerah tidak ada yang tertinggal. Itu prinsipnya. No one left behind. Tidak boleh satu pun yang tertinggal dalam mendapatkan kemanfaatan, dalam mendapatkan pertumbuhan ekonomi, dalam mendapatkan peran. Tidak boleh satu pun yang tertinggal. Itu yang keempat ya. Yang kelima yaitu keterbukaan, digitalisasi. Kira-kira itu pandangan awal saya Pak. Kemudian di SGS monggo mungkin langsung ditampilkan aja Pak Sarjana fasilitas. Kita ada 44 event. Ya, udah ya. Dari ada 44 event. 23.196 tenan. Ya.
Ini harapan saya dengan kita banyak storytelling melalui teman-teman media bisa disampaikan. Dan kami Surakarta melihat memang yang urgent itu di Kota Solo untuk membawa satu semangat tentang kolaborasi. Jadi kolaborasi itu apa sih? Tentang kolaborasi dan sinkronisasi. Sudah, sederhana itu. Tidak ada yang harus dirugikan. Mungkin dari saya panjangan ini Mas. Iya. Beliau dulu Mas. Iya tuh. Iya. Terima kasih Mas Ferry. Tepuk tangan buat beliau. Iya. Jadi ada agak kurang sedikit sih Pak, saya Pak Anto,